Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi Hai bersama semua. saya Kawinan dan ini Mbak Didi. Ya. Kali ini kita bakalan sesi podcast aja kali ya. Ya, Ngomongin apa dulu nih? Fisika mungkin. ya, sok. Gimana perjalanan kamu selama menjadi seorang fisikawati? Fisika. Fisikawati ya kan fisikawan laki-laki. Fisikawati perempuan, masa fisikawan aneh banget nih. Sebenarnya dulu mah nggak suka fisika ya. Sama sih. Itu SMA. Karena fisika itu pusing gitu, ribet gitu. Udah ada ceritanya kayak bahasa Indonesia, terus ada perhitungannya pula, ada matematikanya gitu. Jadi kayak berlipat ganda gitu. Jadi nilai itu nggak pernah gede dari dulu. Nah pas kelas 3 SMA tuh ada guru yang seru banget tuh ngajarinnya, sampai nilai aku tuh paling gede gitu seangkatan, karena mungkin karena memang seru gitu ngajarinnya. Tapi nggak tahu ya kalau menurut yang lain seru atau enggak, tapi menurut aku sih seru banget gitu sampai akhirnya. Gurunya masih ngajar sekarang? Masih ada. Masih. Pak Epul, tapi nggak tahu tuh, aku belum pernah datang lagi ke sekolah gitu buat nengok. Dulu mah waktu masih kuliah, waktu mau ngasih surat robot tuh ada Pak Epul gitu, sampai bilang makasih Pak, aku masuk fisika karena Bapak, aku bilang gitu. Terus dia bilang oh iya gitu ya, cuma dianya juga nggak nyangka kan kalau ternyata aku masuk fisika tuh karena dianya gitu. Kalau misalnya jadi fisikawati itu sebenarnya 50-50 sih. Karena sebenarnya yang aku suka tuh bukan penelitian dari fisika tuh, tapi senang konsepnya gitu, kayak konsep, dan ternyata konsepnya itu seseru itu ya dulu tuh. Karena Pak Epul tuh aku sampai bilang kayak gitu, oh ternyata konsep fisika tuh seseru itu ya, ternyata perhitungan fisika tuh nggak serumit itu ya gitu. Jadinya dari situ mungkin pikiran kenapa fisika itu jadi seseru itu gitu. Kayak gitu, jadi bermulanya seperti itu. Tapi kalau dari proyek penelitian dan lain sebagainya mungkin agak kurang ya. Agak kurang karena dulu aja di skripsi dibentuknya sama suami gitu. Jadi ya itu yang proyeknya itu yang lumayan agak rumit menurut aku sih. Kalau aku sih dari dulu emang nggak suka fisika. SMP nggak suka, SMA bahkan sampai sekarang juga sebenarnya nggak suka sih, nggak ada suka-sukanya ke fisika. Karena rata-rata orang yang ngejelasin fisika tuh ribet banget gitu, kayak yang kamu tahu lah, gini kalau misalkan aku nanya apa gitu jawabnya tuh berumus-rumus, misalkan kan orang tuh pengennya simple, tapi begitu kita kayak diskusi ringan atau apa, kamu kan nggak bisa langsung ngerti kan, misalkan hal-hal yang sepele kayak misalkan ini kegunaannya buat apa di kehidupan sehari-hari, tapi kalau poin yang itu bisa dijawab udah pasti gampang. Jadi ada titik baliknya gitu dari SMP SMA. Nah kuliah tuh pas udah SMA tuh aku nggak langsung kuliah, tapi kerja dulu di ITB kan. Berapa tahun ya, setahun 2 tahun gitu. Cuman 2 tahunan ya. Nah cuman orang tua ya padahal lagi enak-enak kerja gitu, udah tahu uang gitu kan, ya maksudnya itu mengejar apa lagi gitu kan. Karena kehidupan ini butuh uang. Orang tua bapak minta kuliah, hancur aja mimpi deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, orang tua tuh ya maksudnya tuh gimana, dan emang ya pengen tahu juga kuliah kayak gimana. Pilihan satu aku tuh milih psikologi di universitas. Jauh banget. Pilihan kedua, kenapa fisika? Udah, karena dulu mikirnya gini. Jadi pilihan pertama itu jurusan yang paling disukai. Nah, pilihan kedua jurusan yang paling dibenci. Dan kebetulan masuknya yang paling dibenci, aduh. Enden banget emang lah ya. Dari situ ya mulai perkuliahan. Emang sampai harus ketemu sama aku sih. Masalahnya waktu di tempat kuliah ya, kan aku ngambil SKS ya, mata kuliah gitu, ditulis set. Udah langsung ngajuin ke jurusan. Di antara mahasiswa yang lain cuman aku yang nggak ngambil fisika dasar. Pas ditanya, kamu kan jurusan fisika, kenapa nggak ngambil fisika dasar? Nggak ngambil. Ya Bu, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Kayaknya udah pasrah, tahu turun lagi. Dan sampai akhir semester dapat nilai E. Bener, karena emang nggak bisa. Aduh, karena orang kenapa ya ribet banget gitu. Padahal kan dulu Visa sama Bu Asni ya.
Iya. Ya tapi agak ribet sih emang. Karena ini masalahnya tuh ya Bukunya aja orang tebal mungkin banget. karena orang-orangnya pada pintar gitu ya. Jadi ngejelasinnya tuh pakai bahasa orang pintar gitu. Dan yang ngerti itu ya cuman orang pintar lagi. Aku berada di level yang berbeda gitu. Untungnya teh ya selama SMK tuh kan permesinan, jurusan permesinan. Di situ tuh ada dasar pengukuran. Yang Jadi pakai udah jangka sorong, jangka sorong mikrometer tuh udah hancak lah, udah itu emang udah tinggal ngedip banget. Nah dari situ kepake di fisika dasar pengukuran. Paling jago aku hitungan pengukuran karena apa? Langsung masuk ke teori itu eksperimennya kelihatan gitu kan. Pengukuran kenapa harus kayak gini? Ya gini langsung dipraktekin gitu. Jadi eksperimen itu yang langsung kepake gitu si dasar pengukuran. Makanya dari situ jadi lebih dijagoin tuh di fisika tuh lebih ke praktek. Gitu. Soal perkuliahan gimana aman? Aman sih. Cuman yang gak aman teh. Kamu pinter kan di sekolah? Iya, tapi Di aku kelas telat ya? 1 semester. Hah? Kalau satu semester? Karena tak bisa. Oh iya itu mah lulusnya. Iya, Ya, lulus ya. apa-apa kalau lulus mah. Maksudnya Tapi, teh selama gitu. dari SMA kan nggak ada Aman jeda. aja sih, aman. Bahkan Kalau aku masuk selama kuliah aman. bahkan guys Mbak Didi itu masuk yang terpintar ya 3 terpintar 3 terpintar di universitas ya. Kalau nggak salah peringkat 1-2 nya tuh kan ya suka rolling gitu ya. Rolling sih Jadi peringkat 1, tapi 2, 3. yang ketiganya tetap gitu. Kamu Selalu ketiga. Iya. Nggak bisa tuh nyampe ke 2 ke 1 tuh sih tuh susah. Nah terus di fisika itu guys kalau mau tahu begitu menginjak semester 5 itu udah ada yang namanya kelompok keahlian ya. Kelompok kalian. Ada beberapa kelompok keahlian, di salah satunya tuh aku ngambil astrofisika. Kamu apa? Aku instrumentasi. Jadi instrumentasi itu lebih ke kayak pembuatan project robot gitu. iya, lebih ke eksperimen sebenarnya. Eksperimen sih. Kayak teknik fisika kali ya. Nah, teknik lebih fisika tapi kan nggak ada kan kalau di UIN teknik fisika Iya, tuh iya. adanya fisika tapi masuknya ke dalam kelompok keahlian instrumentasi komputasi jadi nggak Iya, ada benar-benar. teknik fisika. Nah, kalau aku itu astrofisika, jadi lebih ke ya tata surya. Buat apa sih tata surya gitu Ya, itu di bumi? memprediksi itu ya. Ya Hilal. itu lebih kalau di kita kan eksperimennya tuh lebih ke yang udah pasti ya bulan gitu kan. Bulan tuh, yang awal bulan hilal. Iya hilal. Hilal. Iya benar hilal. Kalender juga kan ditentuin Iya, sama jadi astro. iya benar satu apa? Jadi tanggal 1 tiap bulan Islam itu kan kita nentuin kan Zulhijjah. dari fase bulan kayak gitu. Terus ke arah kiblat, kenapa arah kiblat itu ada hitungannya. Terus apa lagi ya banyak ya. Ya makanya kenapa guys kalau misalkan Januari Februari itu disebutnya bulan. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret itu kan diprediksinya dari bulan. Nah, kamu tahu nggak kenapa itu Iya kan? bulan pertama itu apa? Kalau nggak salah bukan Januari deh. Ya apa? Ayo. Lupa, lu pernah kasih tahu. Ya, bulan Apa ya? pertama itu buat fun Agustus fact, ya? bukan. Jadi Januari Februari itu masuknya tuh bulan 11 sama 12. Oh berarti Maret ya? Jadi awal muasalnya itu dimulai itu dari bulan Maret. Berarti Februari bulan terakhir. Maret, April, Mei. Makanya kalau kamu misalkan Oktober, Okto itu kan 8. Kenapa jadi 10? Oh iya benar ya. Okta itu 8 artinya. Oh, iya, okta. Mau okta apa Iya, gitu. oktagen kayak gitu juga kan. Itu kan 8 ya. artinya. Jadi semua nama-nama itu emang sesuai dengan angka, cuman karena satu lain hal ditambahlah bulan Januari sama Februari. Malah kesini si Januari Februari itu yang harusnya bulan 11-12 jadilah bulan 1. Jadi bulan 1. Itu tuh fun fact gitu. Ya. Di Astro juga apa ya waktu kuliah PKL tuh apa sih singkatnya? Praktek kerja lapangan ya. Lebih ke ionosfer. Jadi ngamat ionosfer. Kalau dulu kan ionosfer itu sebagai medium pemantulan frekuensi radio. Jadi ada bagian atmosfer. Nah, bagian atmosfer itu dia bisa mantulin frekuensi. Makanya radio bisa bekerja di
Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan Radio Bandung ya dia mantulin, tapi di daerah area Bandung aja. Itu dari atmosfer. Ionosfer. Jadi ionosfer itu lapisan atmosfer. Oh iya, tapi namanya ionosfer. Kenapa Ionosfer. disebutin ionosfer? Karena ada ion-ion itu. Nah, ion itu tuh yang bisa mantulin gelombang radio, gelombang apa gitu. Kalau dulu ada yang namanya radio, jadi kita telekomunikasi kan pakai radio ya, belum ada telepon TV kayak gitu. Karena radio ibaratnya gratis lah, asal frekuensinya dapat, suaranya dapat. Makanya aku pas waktu ngajar olimpiade tuh, olimpiade astrofisika tuh, gak ngerti banget. Aduh, ini anak instrumen ngajarin astro. Padahal instrumennya harusnya juga lebih ke teori kan. Lu jago teori kan. Kenapa? Iya, tapi harusnya kayak fisika komputasi enggak sih? Iya, harusnya aku tuh material, kalau nggak material komputasi. Kalau material tuh. Jadi guys, atau nuklir aja sekalian gitu loh. Ada berapa ya? Ada 6 7 gitu. 6 kayaknya. Aku lupa lagi. Kelompok kalian tuh yang pertama tuh komputasi. Komputasi. Iya, biasanya dia simulasi gitu dari aplikasi gitu ya. Jadi perhitungan fisika berbasis numerik. Kemudian ada yang kamu itu apa? Fisika komputasi ya? Instrumentasi. Instrumentasi ya, sorry. Instrumentasi. Tapi komputasi mah nyatu. Enggak, misah sebenarnya misah itu. Beda bidang. Sebenarnya misah. Nah, instrumentasi itu lebih ke eksperimennya. Jadi komputasi kayak robotik, pemrogramannya kan. Kalau komputasi karena bisa bikin robot tanpa pemrograman. Iya, mekanik kan. Iya, mekanika. Pakainya. Nah, terus udah instrumentasi, ada lagi yang aku astrofisika, itu lebih ke tata surya yang kayak gitu di luar bumi. Nah, ada yang fisika bumi, itu yang di dalam bumi, biasanya buat ngedetek ada air atau enggak, tapi pakai metode khusus kayak pertambangan gitu. Geofisika gitulah, fisika pertambangan, terus apalagi gempa bumi, yang kayak gitu-gitu. Terus tingkat tanah, apakah tanah ini nantinya subur atau apa bisa diprediksi gitu. Nah, terus ada fisika modern. Modern bukan termasuk kelompok kalian. Apalagi fisika material. Medis. Iya, material. Material itu baru masuk fisika material itu masuknya tuh lebih ke kimia ya. Kayaknya bikin obat herbal gitu nggak sih? Iya, jadi unsur-unsur baru. Bikin unsur baru. Kalau orang kimia kan dia kayak eksperimen dari unsur yang udah ada ya. Kalau fisika material biasanya bikin unsur baru. Bikin unsur baru. Wah, susah banget tuh. Iya, jadi kombinasinya tuh. Pantesan suka eksperimen terus. Dan yang keren dari fisika material tuh ada mesin yang namanya tuh aku mesin SEM. Pernah lihat. Itu harganya miliaran. Dia tuh bisa ngedetek sampai nanometer. Nah, masalahnya kalau kamu ngedetek kayak kupu-kupu atau apa, kenapa bisa berwarna? Itu tuh ada gelombangnya. Jadi kelihatan gitu gelombangnya. Berarti ada fisika gelombang juga. Iya, jadi ada gelombangnya di situ. Jadi warna tuh masuk akal. Oh, kenapa warnanya ini gitu? Kenapa kita warna merah, warna biru? Karena ada gelombangnya itu di situ. Jadi gitu. Nah, terus yang terakhir ya, fisika nuklir. Nah, medis nuklir kebagi dua. Ada nuklir reaktor, nuklir medis. Soalnya kan beda geningan kalau kalau nuklir reaktor kalau di UIN kan fisika medis sama nuklir. Enggak, itu dipisah. Iya, nuklir reaktor sama nuklir medis. Itu dari fisika nuklir. Dari berangkatnya. Nuklir iya. Jadi ada pecahannya lagi gitu di fisika nuklir tuh. Ada nuklir reaktor, dia kayak belajar tentang reaktor gitu, arc reaktor kayak gitu, sumber energi kayak gitu, tapi diperkecil, fisika atom, kuantum, kayak ruang waktu kayak gitu. Nah, ada yang fisika medis. Kalau fisika medis mah kayak misalkan kita bikin sinar X. Kalau orang dokter kan tahu pakainya kan. Nah, kita bikinnya. Iya. Bikinnya gitu. Jadi gimana caranya bikin alat sinar gamma, atau misalkan suatu sinar yang bisa menghancurkan kanker. Itu tuh sekarang tuh di kelas 3 SMA fisika tuh materinya ada tentang itu. Sinar X, sinar gamma, kayak ke fisika nuklir medis gitu. Iya. Judul apa ya? Instrumen dan apa yang namanya teh? Pengantar instrumen. Iya. Judulnya tuh yang kelas 3 tuh. Tuh lumayan tuh. Ada numeriknya juga kan? Benar. Yang 0101 itu. Gerbang logikanya, aduh. Siga informatika ya mah. Kalau informatika apa sih bedanya sama fisika instrumen komputasi? Kalau informatika dia tuh biasanya tuh ngejalanin aplikasi untuk membuat sesuatu gitu.
Jadi kayak misalkan oh aku ini pengen bikin web dari aplikasi yang udah ada. Nah kalau komputasi lebih ke bikin aplikasinya. Nah ini kan ada pembuatan coding sama artificial intelligence nih. Di baru nih kurikulumnya harus ada KKA ini kayak coding sama AI gitu di dalamnya tuh. Nah dia guru tuh masukinnya tuh guru informatika. Nyambung nggak? Ya nyambung aja sih karena itu cuma pengaplikasikannya doang. Karena apa ya, tinggal pakai gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalkan kamu bikin ngetik tapi pakai Word gitu. Nah sekarang kan fisika itu disuruh bikin aplikasi Word-nya gitu, gimana kita bikin aplikasi Word supaya lebih enak gitu dipakainya. Iya. Dikira aku tuh bakalan kakuin gitu kan fisika ya. Maksudnya fisikanya instrumen-mekanis kamu. Kalau fisika lebih expert lagi. Iya makanya kalau misalkan nanti mau dikakuin tuh, aku bakal ngajarin anak-anak latex. Jadi nanti disuruh bikin laporannya pakai latex. Buat yang nggak tahu ya, latex itu apa? Latex itu aplikasi, bukan aplikasi ya. Jadi kayak kita coding, tapi kayak Word gitu. Kalau Word kan tinggal buka langsung pakai ya. Nah ini enggak. Jadi kita harus bikin dulu format dokumennya apa. Jadi diketik gitu itu semuanya tuh layoutnya apa diketik, misalkan huruf, tulisan apa, supaya dapat jadi selembar tulisan. Dan itu teh dalam bentuk coding bukan layout kayak. Dan enaknya tuh kalau latex itu nggak usah mikirin kiri kanan atas bawah. Format nggak usah dipikirin karena gitu. Dari awal kita udah susah bikin format. Iya benar. Jadi kayak tiba-tiba jereng jadi nggak usah rata kanan kiri atas bawah, itu nggak usah kan daftar isi kayak gitu. Keuntungan latex daripada Microsoft Word itu kalau misalkan kita ngetik ya di Microsoft Word tuh misalkan kita ngetik ukurannya itu A4. Nah, terus kita mau ubah nih, kita mau bikin majalah. Nah, itu nge-layoutnya kan butuh susah payah, itu harus ada khusus jurusan yang layouter gitu. Jadi khusus bisa nge-layout si halaman ini supaya jadi buku lah, supaya jadi novel, supaya jadi skripsi gitu formatnya tuh ada khusus gitu layoutnya. Karena ribet formatnya. Iya, karena ngetiknya satu-satu gitu. Nah, di latex itu nggak usah. Kamu bikin satu. Kamu misalkan mau ganti jadi format majalah, easy peasy, tinggal ngetik satu baris, langsung formatnya sudah berubah. Tapi tahu nggak sih, pas karena latex nih kita ya, waktu dibimbing sama Pak Mada tuh kita latex kan, iya kan, deskripsinya tuh. Terus sekarang tuh anak-anak kan pakai Word terus kan, terus nanya ke aku, nggak bisa. Kemampuannya masih standar kayak yang ibu ini tahu nggak apa ya, lupa lagi gitu karena nggak dipakainya tuh seringnya latex dari mulai jurnal internasional, jurnal apa juga kan pakainya latex. Betul. Makanya pas waktu ke Word lagi itu kayak aduh apa ya, lupa lagi, pernah tapi lupa gitu, gimana gitu. Emang levelnya udah berbeda. Kalau orang yang nggak mau ribet di layout format kayak gitu pasti pakainya latex ya, udah nggak usah, no debat itu. Tapi kalau misalkan ya mau kayak misalkan ribet ngedit nomor halaman gitu, ngedit judul, ini fontnya gede sebelah. Nah itu mah selamat bersusah payah di Microsoft Word. Iya sih, tapi pengen gitu rasanya tuh mengenalkan ke anak-anak latex gitu, karena kan mereka semua tuh. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa karena latexnya kan berat ya, 2,5 giga. Tapi semenjak ada online. Tapi kan ada online. Iya, itu lebih gampang gitu. Iya, makanya aku tuh pengen ngenalin latex tuh ke anak-anak, karena biar mereka tuh nggak ribet kalau misalkan mau bikin apa kayak jurnal kayak gitu tuh nggak pusing mikirin layout gitu, jadi udah aja mikirin teorinya aja gitu loh, mikirin materinya. Jadi kalau di latex kita fokusnya tuh ke isi tulisannya, bukan formatnya. Iya gitu. Ngetik skripsi aja kita fokusnya ya isi skripsinya, bukan format kayak rata kirinya ini kurang, rata kanannya kurang. Paling kan di dalam itu ada programnya kan, kayak misalkan betul, ada kalau tab apa gitu, huruf besar, huruf tebel kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sering nih makainya tuh jadi otomatis tahu gitu. Oh ini. Oh kalau misalkan mau rumus tuh pakainya apa gitu. Sedangkan kan di pinggir latex tuh ada programnya gini buat ngerumus ini, buat ini gitu. Jadi udah ada tutorialnya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong skripsi kamu tentang apa sih? Yang pokoknya pegas aja. Pegas, oscillasi. Yang non-linear. Oscillasi. Oscillasi. Oh ya, instrumen banget. Aku malah jadi kayak, kan aku astro ya. Skripsinya jadi malah ada instrumennya, bikin alat kan. Iya, tapi kompas. Kan emang ngegantiin pembimbingnya. Iya kan,
kompas kiblat digital gitu kan. Bayangin bikin kompas kiblat dalam bentuk digital. Di HP udah ada sih. Udah ada sekarang. Cuman dulu kan nggak ada. Dulu belum ada. Iya, dulu belum ada. Skripsi belum ada. Belum ada 2000. Belum ada ya. Belum ada kita 2013. Enggak 2013 masuk. Ya kamu masuk teh. Oh, udah mulai skripsi. Udah mulai lah. Ada dulu yang dari semester aku ikutan itu Kompas itu jurnal. Itu mah tuh akhir-akhir. Itu udah akhir-akhir. Iya. Oh, udah berarti udah beda skripsinya. Ya enggak, aku berapa kali bukan ganti judul, ganti alat. Jadi dulu tuh pakai Atmega, terus kita pakai Sysmin apa gitu, terus terakhir pakai Arduino. Jadi udah 3 generasi. Itu versi paling maksimal. enak tuh pakai apa? Arduino paling enak. Cara pemrograman Arduino sih, karena bahasanya tuh dia mudah ya, misah sendiri kan. Misah sendiri. Terus kalau spasi juga nggak ngaruh, nggak kayak Python. Iya, Python nggak pakai. Beda lagi. Python beda lagi. Beda lagi, itu mah buat interface-nya doang. Dulu mah ada codingnya tuh pakai kode Vision APL. Lebih ribet itu. Jadi kayak bahasanya tuh nggak ada package-nya, jadi langsung ketik semua. Kalau Arduino kan kayak udah diringkas gitu. Cukup kamu ketik ini, saya sudah mengerti. Iya. Ringkasan ya. Iya. Tapi lebih mudah sih. Iya, lebih mudah buat yang atasnya dikit awam-awam bisa lah lagi Arduino. Bahasa sih kan. Pokoknya belajar pemrograman itu gak mudah. Tapi juga gak sulit gitu. Karena nanti bakal dipakai lagi kan. Yeah. Kalau misalnya kalian kuliahnya jurusan itu bisa aja tuh dipakai terus tuh pemrograman gitu. Apalagi kalau sekarang di SMA tuh emang diwajibin tuh dari Menteri Pendidikannya tuh ada coding. Dan itu tuh bisa dimasukin ke itu eskul. Menteri Pendidikan itu yayasan mungkin? Enggak, dari Oh iya. Iya. Oh. Pengawas kemarin kayak Bu Is atau Panana gitu ya. Mereka tuh bilang harus ada ini pembelajaran KKA ini yang coding artificial intelligence ini. Nah, terus akhirnya bingung tuh Bu Sukma, asalnya tuh mau di ke fisikain, mau di ke eskulin gitu. Tapi nggak jadi kayaknya gitu. Bagus lah. Soalnya biar semua belajar juga sih. Iya. Gitu. Nanti kan mereka tinggal milih. Pokoknya ya gitulah fisika tuh ya, macam-macam ya. Ada tentang kebumiannya, ada tentang medisnya, ada tentang reaktornya. Aduh, jadi emang gejala alam aja semua yang ya, di alam bisa itu dibahas. fisika. Menurut kamu sendiri, fisika itu apa sih? Membahas tentang kehidupan sehari-hari, tentang alam semesta, enggak semesta sih, tentang kebumian gitu, tentang bumi. Segala yang berhubungan dengan bumi dan alam semesta kali ya. Sebenarnya alam semesta juga masuk fisika kan, astrofisika masuk fisika. Gitu kayaknya. Kalau menurut apa? Ya, ilmu yang mempelajari tentang segalanya. Oh, benar. Karena apa? Segalanya ada di fisika. Semuanya tuh ada di fisika. Dan kalaupun ada yang tidak bisa dijelaskan, contoh ya, fenomena yang nggak bisa dijelaskan secara fisika, tapi bisa terjadi secara umum itu. Apakah misalkan yang arwah keluar tuh apa namanya? Sleep paralysis. Ya, pokoknya yang kayak kita gitu-gitu, tidur arwah keluar gitu. Nah, kayak dari badan kita. Itu secara fisika emang nggak bisa dijelasin, tapi itu ada di ilmu metafisika. Jadi kayak ada ilmunya lagi gitu. Jadi emang mempelajari tentang semuanya. Apa misalkan? Sampai lorong waktu aja itu fisika. Ya, lorong waktu. Kalian mau kalau misalkan kan ada filmnya tuh yang lorong waktu tuh. Yang dari Mizwar itu. Iya, tapi kan itu lorong waktu kan, ngobrolin tentang lorong waktu kan dia. Itu sebenarnya banyak nggak masuk akalnya sih. Pertama, kalau lorong waktunya mungkin oke lah ya. Kita perpindahan terhadap waktu. Nah, masalahnya tuh perpindahan materialnya itu nggak masuk akal. Emang orang bisa utuh gitu pindah gitu. Badan pindah gitu. Apakah badannya aman gitu? Apakah nggak rusak gitu? Tapi dulu ada fenomena gini, bukan fenomena sih, ada berita. Kalau misalkan tiba-tiba tuh ada orang yang zaman dulu banget tuh datang ke zaman sekarang. Nah, itu ya bisa kemungkinan. Dia pakai handphone zaman dulu banget yang sekarang udah nggak ada. Tahu nggak sih, pakai topinya topi gitu gini. Terus dia nyelap di antara banyak orang gitu kayak yang dia tuh. Mungkin aja. Iya. Segala itu bisa mungkin nggak sih? Kalau dipikir-pikir aneh juga gitu kan. Oh iya, baru ingat orang yang keluar dari badan sendiri itu astral project.
Oh, astral project. Ya itu kan nggak ada di fisika kan, tapi bisa dijelasin di metafisika. Terus kayak wabah zombie di fisika nggak ada kan, tapi ada di metafisika yang bagian biofisik, jadi biologi sama fisika. Itu wabah-wabah kayak gitu kan. Nah, makanya kayak game-game horor, game zombie itu ngambilnya di metafisikanya itu. Tapi elemen fisiknya tetap ada, makanya kalau nembak tuh bisa tepat kayak gitu, apa pecahannya, gerakannya, majunya, jalannya, bahkan jalan di game pakai fisika sama nggak pakai fisika tuh kelihatan banget bedanya. Iya. Lebih realistis kalau di fisika. Kan fisika tuh awalnya fisik kan. Iya, kalau bener. fisik tuh segalanya Iya, kan. Segala yang berbentuk fisik itu berarti fisika gitu. Ya kayak gitu. Kayak gitu guys. Pokoknya fisika tuh sangat apa ya? Sangat luas gitu. Sekali. Dan nggak bisa dihitung luasnya segimana gitu, saking bahkan banyaknya. Sampai detik ini saya nggak suka fisika aja masih tetap fisika tuh ya keren gitu, bahkan bahasa aja masuknya ke metafisika. Sekarang aja masih penelitian pemanasan global dan kayak gitu aja itu fisika kan masuknya. Bener-bener. Cuman itu penggabungan tuh antara geo dan fisika sama kimia turunannya juga ada lagi. Jadi fisika, kimia, biologi semua tuh itu di pemanasan global tuh semua ada. Nah, mau tau nggak? Jadi kenapa kan aku nggak suka fisika nih. Dari semester awal tuh fisika itu jelek. Nah, pertengahan semester bisa jadi asisten dosen sampai lulusnya, sampai itu direktur sampai dosen itu karena apa? Mecahin teori fisika, tapi pakai teori anime Hunter x Hunter. Hah, gimana tuh? Jadi kan di Hunter x Hunter tuh ada kayak nama kekuatan itu ada 4 ya kan? Tingkatan itu Nen, yang itu kan. Ten, Ren, Zetsu. Nah aku tuh mecah 4 itu tuh, tapi dalam fisika. Fisika kan kalau misalkan kita teliti lebih dalam, ternyata cuma sebatas 4 tahap. Yang pertama tuh ya hukum, terus teori, simulasi, sama eksperimen. That's it. Gitu. Kan cuma teori, hukum, teori, simulasi, eksperimen. Iya emang itu. Nah dari situ mulai ngerti. Kita tahu gitu misalkan, oh ini masuknya ranah mana nih? Ranah teori. Oke, ranah teori berarti kita harus tahu hukumnya dulu. Nah, jadi biar nggak kemana-mana belajarnya. Nah, dari situ Kalau simulasi kan harus tahu teori hukumnya. sama hukumnya. Benar. Jadi kalau eksperimen baru dari berdasarkan semua. Karena kan kalau eksperimen tuh langsung bisa menciptakan. Iya benar. Nah dari situ melesat. Jadi asisten dosen. Emang sih keren sih. Pantesan ya. Dengan IP yang segitu tapi bisa jadi asisten tuh keren banget lah. Perjuangan. Keren. Itu juga nemunya iseng-iseng. Dapat apa? Via apa? Kalau misalnya jadi asisten dosen. Oh iya sudah pasti. Tapi tiap UTS sama UAS doang. Gitu. Tapi dapat fee-nya. Iya. Ada pas UTS, UAS. Jadi kayak ada kan kalau buat yang honorer dosen. Kalian harus tahu ya, kalau misalnya sepinter-pinternya kalian, kalau kalian tidak bisa seperti dia, gak bisa jadi asisten dosen. Aku aja dianggap pinter gak jadi asisten dosen guys. Dia luar biasa, makanya kagum banget gue sama suami gue sendiri. Ya gimana ya. Itu mah udah takdir mungkin. Iya, emang bener. Sampai ada itu apa tuh yang adik kelas ya yang nanya oh ini kenalin nanti kumpulin di asisten dosen saya. Oh si Akang ini ya, kenal dari situ. Terus pajak mata kuliah apa aja nanti tugas ini kumpulin ke asisten siapa Pak? Kawinan. Lah ini lagi. Kawinan lagi ya. Dipakai wae. Udah gitu langsung di lab lagi praktek ibadah tilawah gitu sama ada dosen lain gitu. Oi Win, cerita. Ini kenalin dia asisten saya ulah cerita. Asisten semua dosen. Emang bener karena sih, emang lebih ngerti eksperimen, karena dulu kan dosen-dosen kita tuh kan lulusan ITB semua. Nah lulusan ITB tuh rata-rata lebih ke teori kan. Fisikanya? Ya fisikanya material sih. Tapi lebih ke teori. Jadi eksperimen, jago banget teori. Bukan teknik gitu ya? Bukan ke eksperimental. Jadi pas saya bisa eksperimen ya kepake gitu. Kalau sekarang kan udah ada baru tuh yang astro. Jadi di ITB tuh ada jurusan baru yang astronomi. Oh iya, sama teknik fisika tuh dimasuknya teknik industri tuh. Ada teknik fisika. Banyak. Bahkan
geofisika juga ada kok maksudnya. Geofisika ada, tapi masuknya di Jurusan. tambang, di Iya, tambang tapi kan minyak jurusan kan. Padahal itu bagian cabang dari fisika. Nggak tahu nanti ada kelompok keahliannya lagi nggak ya? Geofisika tuh. Kalau udah masuk jurusan kayak gitu. Gak tahu tah. Karena kita kan dari semester 1 sampai semester 5 kan mempelajari semua. Kayaknya itu mah hadiah bonus. Kayak dulu kita nggak sih, awalnya aku kan nggak tahu kalau fisika ternyata dibagi lagi kelompok keahlian. Iya benar. Tahu-tahu pas udah semester 5, tapi jadi fokus. iya. Jadi nggak kemana-mana, ngerti nggak Jadi sih? nggak Jadi kemana-mana. kayak misalkan, Di bola bet aja gue. jadi kalau misalkan kita Kuliahnya. belajar tentang ranah ini, ya udah ranah itu aja, nggak sampai kemana-mana gitu pembahasannya. Nggak usah dibahas. Misalkan aku nih kompas kiblat, jadi nggak usah sampai ngebahas magnetnya kompas itu berasal dari unsur apa, nggak usah iya, gitu iya, karena nggak usah. bukan Ke material. ranah Anda gitu. Udah fokusnya ke astronominya aja gitu. Padahal tiap kakak juga pasti ada Iya, tiap. sangkut pautin sama kelompok keahlian lain gitu. Kayak gitu. Pokoknya keren fisika lah. Makanya aku kadang misalkan ada anak yang mau ke fisika tuh asa wah gitu ya, tergugah gitu kayak ya sok pokoknya kamu akan mempelajari segalanya tuh di fisika. Aku bilang gitu kan. Tapi ternyata mereka berubah pikiran lagi, ada beberapa yang maunya ke TI apa gitu ya. Udah itu kan hak mereka ya mau kemanapun. Gitu, karena cita-cita setiap orang kan beda-beda. Awalnya aku cita-cita aja jadi guru, kok bukan jadi fisika. Iya. Kamu cita-cita dari guru dari kapan? Dari SD. SD mantap sekali. Dari SD kamu cita-cita ya apa? Guru sampai ke SMP guru sampai SMA. Kalau di SMA udah ditanyain guru apa? Bingung aku teh. Pokoknya guru gitu. Nggak tahu guru apa gitu loh. Jadi emang kerjaan impian ya. Iya, Makanya pas nikah aku mikirin kayaknya ini gurunya pantasnya di sekolah mana ya? Iya, makanya aku pas kelas 3 SMA tuh ada kebetulan suka sama guru yang Pak Epul ini. Makanya aku nanya, kamu apa sih namanya? Mau jadi guru apa? Fisika. Akhirnya taunya gitu, guru fisika. Kenapa? Ya karena suka aja gitu, karena suka lihat Pak Epul ngajarnya. Jadi kayak, oh aku tahu sekarang mau jadi guru apa gitu. Itu baru pas kelas 3 SMA tuh. Nah, kalau aku cita-citanya baru muncul baru-baru ini. Jadi pas bikin KTP kan, KTP kan asalnya mahasiswa ya, terus diperbaharui karena peneliti. kita udah nikah. Nah, langsung nyari kan di formulir data penduduk tuh pekerjaan tuh ada apa. Ternyata bukan cuma kayak karyawan, PNS kayak gitu-gitu, dosen. Pas dilihat banyak banget, sampai tukang sol, tukang sepatu juga ada. Iya emang itu detail banget, detail banget. CT kependudukan. Pas aku lihat ada yang tertarik nomor 81, masih inget, peneliti. Wih keren deh pekerjaan peneliti ya. Jadi langsung ngurusin supaya pekerjaan di KTP itu peneliti guys. Jadi literally aku ini peneliti, peneliti asli, bukan PNS, bukan ASN atau apa, karena di KTP ku ditulisannya peneliti, bukan karyawan. Sekarang lagi neliti apa Pak? Banyak. Aduh, aku tidak mau membahas peneliti itu kan luas ya, luas iya, banget. Banyak banget ya. Bukan cuma tentang eksperimen gitu kalau peneliti itu. Riset. Riset. Lelah banget otak ini. Luar biasa ya. Kayaknya aku juga bentar lagi bakal lelah. Kamu tahu nggak prosesor dibikin dari apa? Nano. Nah, iya, prosesor komputer. Oh iya, itu yang kecil-kecil tuh. Iya itu. Wah, dari apa? Dari apa? Ayo. Komponen kan? Bukan, dari elemen alam. Oh iya itu batu. Bukan. Apa yo? Apa ya namanya? Nggak tahu apa? Pasir. Ah iya, ya benar kan. Ini teh batu yang di apa yang pasir aja. Batu yang ditumbuk itu kan jadi pasir. Iya benar, pasir benar. Dari pasir. Pasirnya tapi kristal yang warna pasir hitam ya, tuh. Iya, ada khusus pasir. Pasir hitam, pasirnya Jadi khusus. bikin. Bukan pasir buat bikin rumah, guys. Atau yang tanah. Pasir juga hitam, ya? iya pasir juga. Pasir bangunan. Pasir bangunan Ya, itu. itu juga dari pasir. Jenisnya kan beda-beda tuh pasir. Nah, Banyak kalau banget. ini mah pasirnya tuh yang ditumbuk dari batu. Itu yang warnanya pasir hitam. tuh buat bikin itunya doang, apa? Buat bikin cetakan PCB-nya gitu. Jadi jalur-jalurnya gitu kan. Itu kan kalau misalnya dibuka tuh kalian prosesor tuh ada yang bintik-bintik banyak tuh. Transistor tuh banyak banget tuh transistornya tuh dari situ. Kenapa? Luas sekali ya ngomongin fisika. Banyak banget yang bisa dibahas sih di fisika. Sampai
pusing-pusing dan yang denger. Ya bicara pembahasan apa fisika ya gimana lagi ya kita kembali. Gimana ya orang kita dua-duanya fisika. Iya benar ya. Sampai orang nanya gitu itu suami istri fisika anaknya kayak gimana? Aduh, kayaknya biasanya nih kalau misalkan keduanya tuh kerjanya sama tuh, biasanya sama-sama fisika atau apa gitu dua-duanya. Biasanya anak tuh nggak mau fisika. Kadang ada yang mau, kadang ada yang nggak mau. Itu mah manusiawi. Iya nggak sih? Kadang ada yang aku nggak mau sama kayak orang tua aku misalkan pengen jadi dokter tiba-tiba gitu. Kayak gitu biasanya. Tapi ya kita sebagai orang tua nanti harus bisa menyetujui apapun keinginan dia kan. Jangan memaksakan. Ya itu mah bukan ke orang kita aja muncul mau fisika jadi akhir-akhir. Iya benar. Enggak dari kecil. Orang awalnya menjadi guru doang gua. Ingin fisika sejak lahir. Itu mah kebentuknya nanti teman-teman kalau udah 17 tahun ke atas tuh dia udah mikir udah dia mau jadi apa. Kemauan ya. Iya. Kalau masih 17 tahun ke atas masih belum mikir tuh ayah tuh harus dibenerin tuh. Tapi kalau misalkan pemikiran kayak gitu ya lebih cepet cewek sih. Emang mikirnya tuh kayak lebih dewasa sejak dini gitu. Kalau cowok tuh agak loading gitu. Tapi sekali gitu. Tapi kalau udah ranahnya pengen kesini tuh dikejarnya gila-gilaan. Iya, soalnya ada murid aku juga kayak gitu yang karena emang gitu. Bahkan laki-laki mah kayak ya terlalu loading gitu untuk menjalani kehidupannya. Apa itu kehidupan? Apa itu kehidupan? Kayak soalnya dewasanya tuh lambat kan kalau laki-laki itu. Jadi kalau diperlukan saja. Gitu. Kalau cewek kan bisa dari kecil kan kayak misalkan nggak mau aku pengen ini masih bisa punya keinginan gitu. Iya, keinginannya kuat. Kalau laki-laki kayaknya ya enggak sejalannya aja. Ayolah sejalannya. Tapi kalau dia laki-laki tuh punya keinginan itu kejarnya tuh bener-bener enggak males gitu. Lebih. Iya, makanya waktu itu pernah aku Discord gitu kan. Ada yang nanya tentang kuliah, dia bilang, "Tapi aku enggak bisa kuliah karena ekonomi aku enggak ada." Gitu dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Nih, kuliah tuh bukan masalah ekonomi. Kalau kamu bener-bener pengen kuliah, ya kamu bakal cari ekonominya, bukan kamu yang menunggu ekonomi." Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh iya berarti keinginan aku gak kuat ya." "Iya, keinginan kamu gak kuat, makanya kamu gak kuliah." Aku bilang gitu kan. Bahkan sampai sekarang aja aku udah kepala 3 ya. Lebih masih pengen S2. Iya. Tahun depan lah. Ya lah tahun depan lah. Kita S2 bareng teman-teman. Kita S2 bareng. Kita kawinan dan Mbak Didi nih S2 bareng nih, doain ya teman-teman. Udah nemu jurusan yang cocok buat kita apa? Masih ruang lingkup sains dan teknologi. Ya rekomendasi. Dan keguruan lah. MPD ya. MPD enggak tahu. Kan tadus IPA kan. Ya MPD lah. Padahal aku SSI. Kamu ngajar. Iya. Makanya pengennya tuh iya jadi unsur itu kan. Benar. Karena lebih ke pengajaran. Kalau pengajaran apa? Lebih susahnya tuh karena ilmunya tuh bukan buat sendiri, tapi buat dikasih ke orang lain. Jadi kamu harus bisa nih ngajarin dengan bahasa kamu sendiri. Gimana caranya supaya orang itu tuh ngerti. Gitu. Iya. Itu kan tantangannya di situ. Karena ya gitu orang-orang pintar kadang ngejelasin ke orang biasa tuh kayak yang terlalu ribet gitu. Kayak apa sih? Padahal kan makanya orang-orang kayak benci banget gitu. Sama fisika gitu. Iya, padahal cuma dia sesimpel itu. Malah aku nanya kan, "Ibu kalau gelombang tuh," ada yang nanya tuh, "Gelombang tuh kita ngapain sih? Bahas apa?" Kalian pernah renang nggak? Pernah. Kalau kalian renang tuh ada gelombangnya nggak tuh di renang? Kalau misalkan kalian masuk tuh air tuh bergoyang gitu, iya itu gelombang. Terus kalau misalkan kita mempelajari itu apa tuh Cina misalkan keuntungannya nih mempelajari gelombang? Kalian tahu gempa? Terus bilang gitu. Akhirnya ke yang lain tuh. Kalau itu nggak bisa, masa kita ngitung pas renang gitu kan nggak mungkin ya. Terus saya tahu gempa, tahu berapa skala Richter itu dari fisika. Bilang gitu kan. Terus mereka bilang, "Oh, berarti kalau nggak ada fisika kita nggak akan tahu dong itu berapa skala Richter." Iya, nggak bisa. Aku juga fisika yang kepake kehidupan sehari-hari kayak ngitung watt rumah. Iya. Berapa watt rumah, berapa daya PC yang diperlukan supaya kalau rumahnya tuh misalkan 450 watt gitu. Jadi berapa watt? Oke, bisa dihitung. Terus penggunaan listrik ya sehari-harinya itu sih. Seru aja gitu. Jadi kita tahu itu. Terus kayak berat badan kamu berapa gitu. Nah, itu juga kan fisika. Kalau nggak ada fisika tuh kalian nggak akan tahu berat badan. Ada rumusnya kan, berat badan sama tinggi badan tuh. Iya, karena ada berbanding gravitasi lurusnya gitu kan. Gitulah. Seru pokoknya. Nih bagi kalian adik-adik yang mendengarkan podcast ini ya, coba deh
kalian menyukai pelajaran fisika ini, karena kalau kalian sudah mendalami pelajarannya itu seru banget. Iya, seru kalau udah ada titik terangnya sih. Iya sih. Semoga kalian dapat titik terang ya. Amin amin. Amin. Benar-benar. Karena emang selama dulu juga aku baca buku fisika gitu emang nggak ngerti. Tapi dibaca aja, ngerti nggak sih? Kayak Tipler, buku-buku yang berat-berat gitu tuh. Ya baca aja, walaupun nggak ngerti gitu maksudnya apa, ya dibaca aja gitu. Iya. Sampai ketemu titik terangnya, oh aku ternyata ahlinya di eksperimen, oke fine. Ternyata teori yang aku mengerti itu yang ada hubungannya langsung Sama dengan eksperimen. Sampai aku tuh kalau misalkan mau ngajar tuh, aku selalu nanya latihan dulu nih sama suami aku ya. Ya. Training. Gimana nih, ngerti nggak? Kalau misalkan suami aku ngerti, aman berarti. Ya. Iya ya, training dulu Nih aku presentasi dulu di depan dia, baru Baru aku bisa. presentasi di depan anak-anak. Tapi bagus lah, sekarang kamu ngajar udah mulai mantep sih, sesuai standar, malah melebihi standar aku sih. Oh ya, Karena makasih. ngajar mahasiswa sebenarnya nggak ribet, karena nggak usah banyak Iya, disuapin. aku pernah sekali doang tuh nggak asisten dosenin. Terus ngajarnya tuh kayak anak SMA. Terus Iya. kata Mada, kok kamu ngajarinnya kayak anak SMA, kamu seadanya aja ngajarinnya, nggak usah terlalu detail gitu. Iya, Kalau ke betul. mahasiswa gitu, biar mereka mikir gitu. Lah, sedangkan aku tuh stylenya tuh style ngajar kayak anak SMA gitu, kayak Bu itu nggak sih, Bu Hasni deh kan ya, kayak gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Gimana kah? Iya, udah mantap. Mantap ya. Ya mungkin segitu aja podcast Iya, kali ini. karena bakal panjang lagi nih kalau misalnya diterusin. Iya betul sekali. Dan ini sudah 41 menit. Wow, Mantap wow, sekali ya. wow. Podcast pertama 41 menit. Hampir sejam gitu. Iya. Oke, thank you guys yang udah nonton, yang udah dengerin podcastnya. Iya. Iya, Terima kasih terima semua kasih supportnya. semuanya. Iya. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Dan Akhir kata, bye bye. bye bye. Semoga suka fisika.